72 item didasarkan dari Vietnam. Analisis data menggunakan satu deskripsi yang meliputi rata-rata, simpangan bangku, frekuensi, dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa berada pada kategori sedang, diikuti kategori yang tinggi dan rendah. Analisis per aspek menunjukkan bahwa dimensi bebas dari rasa salah atau malu memiliki skor terendah yang mengidentifikasikan adanya hambatan emosional dalam penerimaan diri siswa. Temuan ini menegaskan bahwa penerimaan diri remaja masih berkembang dan dipengaruhi oleh faktor sosial lingkungan pendidikan, sehingga diperlukan penguatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah untuk mendukung dan kesehatan siswa. Yang kedua adalah pendahuluan. Penelitian ini membahas tentang penerimaan diri pada siswa kelas 8 di MTS Senang Jakarta. Penerimaan diri adalah kemampuan seseorang untuk menerima kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya secara realistis. Pada masa remaja, penerimaan diri sangat penting karena remaja sedang berada pada tahap menjadi mencari jati diri. Mereka juga lebih mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain, lingkungan pertemanan maupun media sosial. Jika penerimaan diri rendah, siswa dalam mengalami kurang percaya diri, rendahnya motivasi belajar, hingga masalah kesehatan mental seperti kecemasan. Selanjutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Jumlah responden sebanyak 90 siswa yang dipilih menggunakan teknik analytical dan deskriptif. Data dikumpulkan melalui angka analytical dengan terdiri dari 72 pernyataan, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif seperti rata-rata, frekuensi, dan persentase. Selanjutnya dari hasil dan diskusi, berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar siswa memiliki tingkat penerimaan diri pada kategori sedang. Ada sekitar 12 siswa yang mengalami kategori tinggi dengan 13,3%, terus dengan 68 siswa dengan kategori sedang 75,6%, lalu ada yang rendah itu 10 siswa dengan 11,1%. Jadi artinya mayoritas siswa ini berada di kategori sedang dan menunjukkan penerimaan diri mereka belum stabil sepenuhnya dan masih dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Sedangkan yang tinggi ini siswa yang lebih adaptif menerima diri baik kelebihan maupun kekurangannya serta mampu meregulasi diri dengan baik. Lalu penerimaan diri kan dalam penelitian ini diukur melalui 4 aspek utama. Yang pertama adalah self understanding, yaitu skor rata-ratanya ada di 2,82 di kategori sedang. Terus ada realistic expectation, itu ada di skor rata-rata 2,61 kategori sedang. Terus ada absence of will, itu skor rata-ratanya 2,45 di kategori rendah. Terus ada positive self evaluation, itu ada skor rata-rata 2,90 di kategori sedang. Jadi aspek si self evaluation ini menjadi aspek yang terkuat dan aspek yang paling lemah adalah absence of will. Selanjutnya di hasil diskusi, penelitian menunjukkan bahwa penerimaan diri siswa masih berada pada tahap perkembangan. Hal ini sesuai dengan karakteristik remaja awal yang masih mencari diri sendiri. Adanya aspek rasa malu dan rasa bersalah juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti perbandingan dengan teman sebaya dan penggunaan media sosial. Oleh karena itu, siswa perlu mendapatkan dukungan dari guru, orang tua, dan layanan BK agar mampu menerima dirinya dengan lebih baik. Kesimpulannya, bahwa sebagian besar siswa kelas 8 MTSN 6 Jakarta memiliki penerimaan diri pada kategori sedang. Aspek yang paling perlu diperhatikan adalah bebas dari rasa bersalah dan rasa malu, karena aspek tersebut masih rendah. Oleh sebab itu, diperlukan layanan bimbingan dan konseling yang dapat membantu siswa meningkatkan pengelolaan emosi, mengurangi kebiasaan menyalahkan diri sendiri, serta membangun penerimaan diri yang lebih positif. Oke, segitu aja dari kami kelompok 4. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5. Aku nggak bisa nyelesain ya. No, yang mana yang